wabarakatuh. Alhamdulillah, wabillahi minallahi ilallah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabahudah wa nasruhu wa wala. Ya Allah, ya Haqq, ya Nur, ya Mubin, nawwir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bi barakati karamati asrari jami' ahli silsilah qadir ya naqsyabani wa subhana ya rabbi wa ibu wa qadas sirahum wa qadas sirihim. Amin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zikrullahi syifaa'ul qulub. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Pertama dan utama, sama-sama kita cintai, kita muliakan hadratus Syekhina wa Mursyidina Bapak Awas, mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita dapat limpahan barokah karomah dari beliau sehingga dapat mengamalkan amaliyah dari Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyah dengan istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya hormati, sama-sama kita cintai pembina kita Bapak Kiai Haji Yusuf Tawjiri, Guru Bait Malaksi, Serta Umi yang sudah istiqomah menapki di madrasah awal ini, mudah-mudahan diberikan barokah karomah sisi langit sisi bumi dari seluruh ahli silsilah sehingga bukan sahabat. Yang saya hormati mulia Bapak Kiai Dr. Andes Haji Kamaluddin Ibnu Hajar serta Umi, para kiai, para ikhwan, akhwat sekalian. Sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Ananda Sayyidi Haji. Kita semua berbahagia karena apa? Dipertemukan oleh Syekh Mursyid dan dijadikan murid, mudah-mudahan dijadikan murid yang jadi. Jadi muridnya sudah, karena sudah ditalqin. Jadi jadi artinya murid jadi apa? Yang istiqomah. Saya akan menyampaikan kesempatan ini, tugas kita manusia itu adalah orang yang bertaubat. Kenapa? Karena kita banyak salah, banyak dosa. Betul Ibu? Ada yang tidak punya dosa? Ada? Ada. Bapak, semuanya kita banyak dosa. Jadi kalau ada orang bilang saya tidak mau bertoriko karena banyak dosa, itu sama seperti ibu tidak mau nyuci ya karena masih banyak pakaian kotor. Jadi nungguin pakaian bersih kapan? Jadi yang namanya taubat memang dari dosa. Jadi nyuci itu kalau ada pakaian kotor. Jadi nunggu bersih siapa yang nyuci? Saya akan sampaikan pertama taubat, kedua istiqomah, yang ketiga disebut tahzib, yaitu muhasabah, yang terakhir adalah kurba, dekat kepada Allah. Jadi 4 fase hidup ini. Yang pertama disebut taubat. Taubat secara umum itu tadi baca istighfar, tidak salah. Ya, kita dulu juga sebelum belajar thariqah apa? Baca istighfar. Dan juga begitu karena ada hadis Rasul selalu istighfar sehari 100. Saya juga dulu ngerjain begitu sebelum berthariqah. Itu keren banget loh. Tapi belum cukup hanya istighfar. Kenapa kalau kita istighfar saja tapi tidak ada zikirnya belum tentu diterima? Kenapa? Ya baru minta. Mulutnya baca istighfar tapi ngerjain terus, ngerjain dosa terus. Ya, itu tanda belum diterima. Makanya kita ini menjadi orang taubat bukan sekedar istighfar tapi juga dengan zikir. Jadi dua-duanya. Bukan berarti zikir saja tidak ada istighfar, atau istighfar saja tidak ada zikir, tapi ada istighfar, ada ini paling bagi. Makanya setiap kita mau berzikir ada istighfar. Mau zikir jahar, astagfirullah, mau zikir hobi, astagfirullahaladzim.
rabbi min kulli dzambin wa atubu. Istighfar dulu. Itulah yang paling bagus. Dan sesuai dengan firman Allah, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim." Jadi orang yang melakukan dosa, lalu dia pertama disebut zikir kepada Allah, istighfar. Jadi istighfar dan inilah yang terbaik. Tapi alhamdulillah istighfarnya dikit, zikirnya banyak. Iwan ada yang nelfon, "Tapi boleh nggak kalau saya istighfarnya sama 165, terus zikir 165?" Kalau boleh, tapi tidak ikut mursyid. Lagi kerajinan aja. Jadi istighfarnya mau sampai 165. Jadi kalau ada orang mau begitu, ya tidak dilarang, tapi tidak ikut Yang bagus adalah ikut kepada syekh. Disuruh 3 ya 3. Jangan saum saya. Disuruh 3 mau 165, nanti katanya zikirnya 165. Kalau itu boleh. Tapi ikut kepada Syekh Mursyid lebih baik. Kita disuruh yang 3. Mungkin sekarang lagi rajin, lagi mood bisa istighfar 165. Nanti kalau lagi tidak mood, mundur lagi. Ya, udah 3 aja cukup. Ya, zikirnya minimal 160. Kalau sibuk boleh 3. Kalau sibuk itu namanya kalau masuk rumah sakit apa? Ya, emergensi. Jangan setiap hari emergensi. Jadi setiap hari naik ambulan. Ambulan itu kalau lagi. Jadi jangan naik ambulan terus, ya. Jadi itu kalau sibuk, ya. Jadi taubat dengan menggunakan zikir inilah taubat yang terbaik. Dan kita zikir bukan sekedar zikir, tapi kita merubah semua akhlak kita. Bahkan untuk merubah kesehatan jasmani dan rohani kita. Makanya Allah dengan jelas, siapa yang datang ke Sinar Rasa disuruh buka apa? Masker. Biar siapapun, biar wakil gubernur datang disuruh buka maskernya. Di sini tidak ada virus, bahkan di sini adanya obat. Kenapa? Sudah diketahui oleh dunia, virus itu takut sama yang panas. Yang panas apa? Di dunia ini matahari. Katanya kalau mataharinya panas itu virus pada mati. Kan panas melulu nggak mati-mati. Bikin banyak, karena bikin banyak yang didoain. Soalnya banyak apa? Banyak sumbangan, doain biar virus corona awet. Ya tidak salah, karena dia dapat rezeki gitu. Bicara tentang panas matahari berapa derajat Celcius? Halo? Ada yang tahu? Katanya itu ada di kitab tafsir. Ya, ada di kitab-kitab tafsir, yang antaranya ada tafsir Al-Jawhari tentang panasnya matahari itu 6.000 derajat Celcius. Berapa? 6.000 derajat Celcius. Api dunia termasuk matahari dikumpulkan, lalu itu hanya 1/70 dari api neraka. 1/70. Ya, jadi api dunia dikumpulkan termasuk matahari dikali 70 baru panasnya api neraka. Api neraka dengan ahli la ilaha illallah bakar enggak? Membakar tidak? Kenapa? Kepada ahli la ilaha tidak mau membakar. Kenapa? Api neraka tidak akan membakar ahli la ilaha illallah. Kenapa? Kalah seter panasnya. Kalah seter. Makanya dalam ilmu tauhid, di dalam bab sirat, kata api neraka, waktu ada mukmin berjebak, kan jembatan sirat dalam tiap kayu, naik, terus, turun. Katanya 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Itu bagi yang ngesot. Makanya kita mengesot, meloncat. Nah, api neraka ini ngomong sama ahli la ilaha illallah.
Apalagi ahli lain memang ahli profesional karena diajarkan oleh orang yang profesional. Siapa? Apa kata Abi? Ya, juz ya mukmin, qad atfa'al ya nuruka lahbi. Silahkan melintas wahai orang yang beriman, cahaya zikirmu sudah memadamkan apiku. Ya, cahaya zikir. Jadi kalau orang yang baik atau termasuk itu jadi cahaya, tapi bagi orang yang tidak suka jadi api. Jadi api neraka sama ahli la ilallah karena ada cahaya zikir, jadi silahkan melintas. Melintasnya bermacam-macam. Ada yang seperti kilat, ya, ada yang seperti pesawat, ada yang seperti kereta, ada yang seperti mobil, ada yang seperti motor, ada yang seperti jalan sepeda, ada yang seperti jalan kaki, ada yang ngesot. Bahkan ada yang begitu ngesot langsung nyebur. Ada yang sudah ngesot hampir sampai nyebur. Maka riwayatnya yang paling belakang masuk surga yaitu yang begitu ngesot nyebur karena masih ada imannya. Jadi masuk surganya belakang, nggak apa-apa, ya, masuk surga juga. Tapi ikhwan akhwat, di dalam kitab tauhid diterangkan semua orang melewati hisab termasuk sirat, tidak dihisab orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang tidak dihisab. Inilah disebutnya orang muttaqin itu disebut muqarrabin, orang yang dekat kepada muqarrab. Artinya muqarrab apa? Didekatkan. Jadi kalau kita sedikit sendiri mau dekat kepada Allah, nggak sampai-sampai. Karena didekatkan, jadi sampai. Oleh siapa? Oleh orang yang kita mau bersama Allah, bersama-sama. Makanya dekat kita diantar sama orang yang sudah selalu bersama. Seporsi. Makanya dalam hadis Rasul seperti itu, kun ma'allah, wa ilam takun ma'allah, takun ma'aman karena ma'allah, wa inna yusiluka ilaih. Jadilah kamu selalu bersama Allah. Kalau kamu belum bisa, bersamalah orang yang sudah selalu bersama siapa? Maka beliau akan menghantarkan kita dekat kepada Allah bukan dengan cara, tapi hati yang selalu ingat kepada tadi sudah. Nah ini dia. Bahkan bukan segera dekat, disebutnya bersama. Beda nggak dekat sama bersama. Rumah saya dekat dengan madrasah, ya, dekat. Tapi sering ke madrasah, enggak. Tapi kalau saya bersama-sama amaliyah di madrasah, beda nggak dengan dekat? Beda. Jadi ada amaliyah manaqib, ada amaliyah tamat, ada zikir harian, ada salat berjamaah bersama. Makanya inilah kita dididikan bersama. Inilah proses dekat kepada Allah dan menjadi obat dari segalanya. Ya. Alhamdulillah. Jadi obat. Ya, makanya zikirnya yang banyak. Zikirnya yang baik. Ya, jangan darurat dulu, jangan naik ambulan terus. Emergensi. Ya kalau di rumah sakit di emergensi terus gimana? Di UGD mulu nggak pindah-pindah. Ya, makanya naik ke Bang Pip. Bang Pip apa? Berarti adem, sejuk, ada AC-nya, makanya zikirnya yang banyak. Jadi nanti berikut ada AC di situ. Semakin banyak zikir, akhirnya apa? Tidak mau berhenti. Kalau kita pengennya berhenti mulu, baru mulai pengen berhenti lama amat. Tapi kalau sudah biasa banyak, nanti kalau nggak banyak tidak enak. Ya, abang ngajarin saya dari dulu kalau udah 165 lepas tasbihnya. Jadi bukan pakai jumlah lagi, atau pakai jam. Paling tidak 1 jam. Ya, zikir jahar. Jadi waktu zikir jahar tetap zikir Jadi satu zikir hobi pakai Tuhan Bapak. Jangan dilewatkan. Di dalamnya apa? Nah, jadi Allahu jalan. Jadi ibarat jahit, ada benang atas, ada benang. Jangan benang atas saja, benang bawah tidak ada. Jadi karena nggak ada sekocinya. Itu kurang menjahit. Ya.
Ini juga sama menjahit akhlak kita, yang bisa berubah kalau ada zikir jahat, ada hobi yang disampaikan. Itulah zikir yang sempurna. Zikir yang maka disebut kapah. Kapah itu sempurna itu begitu. Ada jahar, ada hobi. Diterangkan di dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah zikir kamil adalah ada jahar, ada hobi. Begitu di dalam syarat Faidul Qadir. Syarat kitab Faidul Qadir itu syarat Jamil Shagir. Imam Munawi juga menerangkan makna zikir kamil. Inilah zikir kamil. Zikir yang ada jahar, ada hobi. Di dalam Thariqah Syadziliyah dalam kitab-kitabnya dulu orang-orang yang diamalkan apa dibimbingkan zikir secara umum itu namanya zikir umum. Tapi apabila ditalqin ini namanya zikrun khas, zikir khusus. Itu untuk Thariqah Syadziliyah. Jadi diberikan orang-orang yang khusus saja. Kalau kita langsung la ilaha illallah dan zikir ini khusus. Makanya kalau ada orang bilang, wah ini mah zikir orang-orang khusus, tidak salah. Khusus yang mau, khusus yang siapa aja, tua, muda, laki, perempuan, sama zikir kita, tidak dibedakan, laki perempuan sama, makanya kita zikir seperti ini mana ada laki, ada perempuan, tua, muda sama. Kenapa? Kalau kita coba itu Thariqah, maaf saya dulu jadi ustaz, kalau ngajar ngaji, bapak-bapak, ibu-ibu nggak mau hadir, ngaji ibu-ibu, bapak-bapak nggak mau hadir. Ngaji anak muda, orang tua tidak mau hadir. Ngaji orang tua, anak muda tidak mau hadir. Itu ngaji di perumahan, di komplek. Orang kampung kagak mau. Itu mau urusan orang komplek. Ngaji di kampung, orang komplek kagak mau. Jangan nyatunya. Ternyata setelah belajar Thariqah terjadi. Inilah ngaji zikir atau rodoh. Tiga pada misalnya Suralaya. Jadi semua laki-laki, perempuan, pemuda, masa kita sama. Orang mana saja sama, tidak bisa. Inilah bimbingan Syekh Mursyid. Kenapa? Kita tidak seragam pakaiannya, tapi seragam amalia. Jadi seragam ini ada pun kalau laki nggak pakai seragam ya. Kalau pakai seragam ngaji silahkan, tidak dilarang oleh Abah. Tapi atas nama TKN dari dulu tidak pakai seragam. Caranya mau seragam untuk dadakan, nggak apa-apa, nggak dilarang, tapi nggak disuruh. Jadi seragam amaliyahnya. Kita kembali. Jadi kita ini sudah taubat yang paling bagus. Kalau taubat orang umum, yaitu disebut dari dosa. Kalau taubat orang khusus disebut dari segala yang tercela. Apa saja, lahir atau batin. Kalau taubat orang khusus disebutnya khusus sama, yaitu hati yang selalu ingat kepada ini disebut taubat khusus atau khususul. Kalau dulu kan ada puasa umum, puasa khusus, puasa khususul. Sebenarnya dalam tasawuf itu lebih dulu mengungkapkannya bahasa itu sebenarnya sampai dalam bentuk taubat aja begitu. Jadi taubat umum dari dosa, Kalau taubat khusus dari perbuatan tercela. Taubat orang khusus inilah. Alhamdulillah. Yang kedua itu istiqomah. Apa sih istiqomah? Kalau waktu kita pesantren, terjemahnya saya orang Jakarta, pesantren di Sukabumi, atau dulu di Banten. Orang Jakarta pesantrennya terjemahnya bahasa Jawa. Lalu Jawa muter-muter. Lalu kalau di Sunda udah terjemah bahasa Jawa, beneran ini bahasa Sunda, lebih muter lagi. Maka istiqomah diartikan lawan ajek-ajek. Apaan ajek-ajek? Ya memang begitu. Saya pernah sampai usul sama guru saya, Kang Syadzili. Jadi guru juga bapak guru kita karena Kalau Yusuf Syadzili dia juga sama dengan saya satu almamater. Sama saya duluan. Saya mau orang duluan. Banyak udah bukti duluan. Biasanya menghitam. Terus saya ngaji pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau kata beliau jangan kesian orang. Atau guru. Tapi beliau sangat memperhatikan kemauan saya sebagai murid. Tapi ini ada waktu senggang, kalau mau silakan. Dikasih waktu juga. Tapi kalau terjemah ke Jawa dulu dari ke Sunda, lalu baru bahasa Indonesia kejauhan. Tapi karena itu bahasa persatuan, istiawa. Jadi persatuan pesantren di Indonesia rata-rata terjemahnya bahasa Jawa.
Tapi kalau di Jakarta tidak langsung bahasa Indonesia. Ya, seperti saya di Surabaya langsung bahasa Indonesia, tidak terjemah Jawa, tapi kejauhan muter-muternya. Ya, lama. Ya. Jadi istiqomah inilah yang kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal, tunjukilah kami ya Allah jalan orang yang istiqomah. Lalu dulu kita artikan apa? Tunjukilah kami ya Allah jalan orang yang lurus. Jadi agama yang lurus kalau dulu, kalau sekarang orang yang lurus, orang istiqomah. Kalau kata apa? Kalau agama lurus dari dulu udah lurus, tapi siapa yang lurus sekarang, yang istiqomah sekarang? Makanya kata apa? Terjemah Siratal Mustaqim adalah orang yang lurus, orang yang istiqomah. Siapa? Apa jalannya? Inilah yang kita minta, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang kalau telah berikan nikmat. Kalau kita dulu apa asosiasinya? Nikmat itu duit, harta. Tapi menurut ulama zikir yang dimaksud orang-orang yang telah berikan nikmat adalah nikmat zikir. Nikmat zikir, saudara-saudara. Duit juga perlu. Yang enak mah duitnya banyak, zikirnya. Tapi kan Allah membagi tidak begitu. Ada yang begitu, zikirnya banyak, duitnya banyak kayak bajakan. Ada yang zikirnya banyak, duitnya pas-pasan, dia kayak ustaz, ya. Ya kita katakan pas-pasan, nggak apa-apa, pas-pasan juga, pakai baju juga yang pas. Kalau pakai baju kegedean, tapi baju kebesaran. Jadi pas, ya itu ria ada apa? Pas butuh area, kalau di baju ada, ya. Mau beli motor, ada. Mau beli mobil, ada. Ya udah beres. Mau pergi haji, ada. Ya biar kredit juga. Atau apa dari Abang kredit pergi haji juga halal. Kalau 15 juta ribu enak aja, harusnya bayar utang malah hutang. Tapi dalam dari itu abah saya Bandung begitu, ya boleh, ya. Tapi sekarang lagi lockdown, nggak bisa. Jadi istiqomah ada pada lisan, ya. Apa? Meninggalkan gibah. Jadi jangan suka gibah lagi, gibah. Tahu gibah? Ngomongin orang, biar bener juga jangan diomongin, udah pikirannya. Ada gibah dari perbuatan, apa? Disebutnya meninggalkan bid'ah. Jadi sesuatu yang tidak diberikan oleh Rasul, tidak dibimbingkan oleh Syekh Mursyid, jangan diamalin. Yang Rasul tidak suruh, yang Mursyid tidak suruh, masa kita karena kita gurunya Syekh Mursyid sekarang. Jadi itu sama yang diperintah oleh Rasul. Yang tidak disuruh jangan dikerja. Kayak tadi, mentang-mentang rajin istighfarnya mau 165, ya itu jadi bid'ah. Kata apa? Bid'ah paling bid'ah adalah lupa kepada. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah orang yang selalu zikir. Hadisnya di haji, kita hadis Bulughul Maram. Itu semua pesantren haji. Di sana ada hadis riwayat Siti Aisyah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah SAW adalah orang yang selalu zikir pada setiap waktu. Jadi kalau orang tidak zikir setiap waktu berarti tidak. Karena Rasul zikirnya setiap waktu. Pengertian setiap waktu itu kalau umum mengartikan setiap waktu sholat. Kalau kita, ya setiap waktu, setiap saat. Apa? Ini. Berarti tidak zikir, itu bid'ah. Makanya kalau ada orang bilang zikir ini, dibilang bid'ah, kebalik. Yang bid'ah teriak bid, itu namanya maling teriak. Ini bahasanya kasarnya seperti begitu. Ya kita paham kalau ada orang bilang bid'ah zikir ini. Ya salah, yang ngomongin bid'ah malah yang itu keterangannya. Ya, hadisnya, itu hadis Bulughul Maram di mana-mana nggak ada yang katakan hadis Bulughul Maram pesantren. Ya, itu keterangan tentang zikir Rasulullah SAW setiap saat. Inilah istiqomah. Yang kedua adalah perbuatan meninggalkan bid'ah. Yang ketiga istiqomah disebutnya dari hal itu keadaan kita, yaitu tidak meninggalkan sunnah. Berarti lawanannya, lawan bid'ah adalah sun. Jadi jangan meninggalkan sunnah. Artinya sama, tidak bid'ah juga bahasa kita. Ya, alhamdulillah kita semua sudah mendapatkan bimbingan Syekh Mursyid. Ya, istiqomah secara bahasa kita umum itu adalah ya mengikuti sunnah Rasul. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul sama kita dengan umum. Ibadah kita sama dengan umum. Kemudian ada secara khusus, artinya apa? Dia telah meninggalkan yang tercela, sama meninggalkan jangan sampai lupa kepada Allah. Inilah.
Nah, ini namanya sifat-sifat yang tercela, lupa padahal tercela. Khusus sama. Ini juga yang di dalam. Sirnya selalu bersama Allah. Makanya Nabi SAW ketika surat Hud diturunkan, apa? Rasul bersabda, "Sayyabati surat Hud iz unzila alaihi fastaqim kama umirta." Rasulullah SAW bersabda, aku jadi berubah ketika turun surat Hud, karena Allah firmankan, "Fastaqim kama umirta," istiqomahlah kamu sebagai kamu diperintahkan. Jadi Rasul ubanan karena takut tidak istiqomah. Kalau ini apa ini? Kita ubanan kebanyakan bukan takut tidak istiqomah, takut tidak membayar utang. Kemarin di depan saya ada Iwan, "Kabar doain saya biar banyak rezeki buat bayar utang." Diomelin sama Allah. Orang minta didoain biar rezekinya cukup buat bayar utang, diomelin. Kenapa? Jangan minta rezeki buat bayar utang, sedangkan yang lain kebutuhan banyak. Jadi gimana Pak? Ya udah minta rezeki saja. Ya untuk kehidupan. Kalau sudah ada bayar utang, jangan hanya untuk bayar utang. Jadi seumur umur bayar utang. Minta apa? Iya baru paham. Iya ya. Jadi kalau minta rezeki jangan bilang begitu. Minta aja rezeki, ya, yang banyak, makanya dikit cari ya, baik. Jadi kalau dibutuhkan rezeki buat bayar utang, jadi semua dikasih buat bayar, sedangkan kebutuhan yang lain baik. Itu semua situ, sampai ke situ-situ, pemahamannya kita nggak paham. Ya, ini loh kayak kita istiqomah saja. Ya ini sedikit jalan yang tadi istiqomah, jalan hobi, makanya kita kuat, mantap. Ya, khataman pada maghrib pada isya jangan sampai tinggalkan. Asar hari Senin dan hari Kamis, ya pada asar. Ya. Kemudian nanti minimal sebulan sekali, tapi di sini setiap minggu. Bahkan kita asar hari setiap minggu juga. Hari Sabtu, jadi double. Ya, ini beda. Kalau kerjanya beda, namanya kita sampaikan lembur. Berarti gajinya juga ya lembur. Yakin sama Allah, murahan mana? Orang dengan manusia, masa percaya sama yang pemarah, tidak percaya sama yang pemurah. Yang pemarah siapa? Manusia kan salah sedikit marah. Ya, kalau Allah mau, makanya kita sedikit banyak. Tapi ini yang mesti ikuti. Inilah istiqomah. Kemudian sholat sunnah ikuti semua, yang tahunan, yang bulanan, yang mingguan, yang harian, bahkan setiap kita berdoa ada sholat sunnah ikuti. Ya. Inilah derajatnya di sisi Allah. Ya. Coba tadi, kalau sinar matahari saja kalah, bahkan api neraka saja kalah, berarti apa? Inilah yang ditanya oleh ya, murid-murid Imam Ahmad Rifai, apa yang lebih terang dari matahari? Maka jawabannya adalah makrifat kepada Allah. Itulah yang lebih terang dari matahari. Orang punya listrik saja, sekarang negara PLN bayar duitnya banyak. Iya betul. Kalau punya ini sebenarnya sama Bapak Ibu Saudara, lebih dari PLN. Jadi apa ini? Ya sama. Ya Allah yang jamin. Kenapa? Cahaya lebih dari matahari. PLN dari matahari terangan mana? Terangan matahari. Ini dengan zikir sama matahari terangan di. Tapi zikir yang benar dan yang baik. Jadi benar, kita udah benar, ikut saya mesti udah benar. Inilah proses istiqomah. Alhamdulillah. Ya, kalau orang Sunda mau yang istiqomah pakai apa? Ya itu kayak orang Sunda, namanya pakai gitu, bahasanya diplesetin, enak-enak aja gitu. Ya, jadi ya kita semua udah lanjut, ya. Mantap, jangan ragu, jangan sampai tadi jadi mantan zikir, mendingan jadi mantan preman, jadi mantan ahli sih daripada mantan zikir, mantan ustaz. Jadi gak zikir lagi, ya, amit-amit. Ya. Jangan dideketin, itu nular itu, jadi virus. Ya, kalau ada mantan zikir jadi virus bahaya. Sendalnya saja di dalam kitab itu, kalau dicampur dengan sendal kita jadi kacau zikirnya. Itu orang yang mantan zikir.
tadinya yakin sama saya mulu, sekarang tidak. Sendalnya aja kayak gitu, apalagi kalau ada orangnya, jika kita jadi kacau. Ya, alhamdulillah, makanya kita sama-sama istiqomah. Biarin orang bilang apa, mereka tambah, jangan terhalang oleh apa, oleh siapa. Yang ketiga itu tahzib, muhasabah. Ciri-cirinya disebut pertama, itu disebut sering puasa. Puasa secara umum kita sudah tahu, tahan makan minum, hubungan suami istri. Puasa secara tarekat tidak melakukan dosa. Puasa secara hakikat inilah. Kita tidak banyak dibimbingan puasa. Kata apa dari Abah Noki, warna minimal paling nihil puasa sunnah setahun sehari. Saya cocok banget. Kapan Bah? Hari Kamis pertama di bulan dikit lagi ini. Dan sekarang di Wadil apa? Wadil pula ya, di Wadil akhirat tuh minimal ya. Yang lain silahkan mau puasa, mau tidak silahkan. Tapi kalau hari Kamis pertama bulan Rajab jangan sampai tidak puasa, karena malamnya malam Jumat pertama sholat 12 rakaat. Ya, inilah makna lapar. Jadi ini lapar hatinya, kalau tidak dikit tidak enak. Itu lapar juga. Kan kita mulai lapar sama mulut aja ya. Jadi lapar hati kalau tidak dikit tidak enak. Keren nggak? Keren. Kerja berbalik, kalau zikir nggak enak. Malu kayak tadi dilihat orang. Gue zikirnya malu geraknya. Ya, itu dosa. Ya, malu untuk ibadah jadi dosa. Yang malu dari iman kalau maksiat malu, tapi kalau ibadah malu jadi seperti melakukan maksiat. Ini yang pertama disebut yang kedua ya, yaitu adalah somtu, diam. Bukan diam, ada tidak banyak ngomong. Jadi banyaknya apa sih? Zikir. Banyak ngomongin orang. Zikir. Bukan diam itu diam semua, jadi tanya mau kemana Ustaz? Ayo Ustaz mau kemana? Ustaz aja mau kemana? Dia banyak. Jadi kalau ditanya ya jawab seperlunya. Maksudnya jangan banyak ngomongin apalagi sampai tadi gibah. Ya, inilah diam. Yang ketiga yaitu adalah khalwat. Khalwat itu kita ada khalwat bil jalwat namanya. Khalwat kita, tarikah kita, zikir jahar ini khalwat. Makanya waktu zikir jahar matanya merem. Ya, lu zikir. Zikir hafi khalwat. Kenapa? Badan yang bersama manusia, bersama orang kumpul, tapi hatinya bersama Allah. Itu khalwat kita. Jadi harus bikin kamar. Saya mau khalwat di kamar, ke keluar-luar. Ya, kenapa baca pelajaran mahal, makin lockdown lagi. Ya, kita mah punya zikir inilah, khalwat kita. Apa? Manakib ini juga khalwat. Nama ada zikir jahat, ada khalwat, ada zikir hobi. Nah, badan kita bersama manusia, tapi hatinya bersama Allah. Jadi kita mah khalwatnya setiap saat. Terakhir adalah sahar. Sahar apa? Begadang, melek. Allah menganjurkan setiap malam Senin, malam Kamis begadang. Ya, saya bilang kalau yang kuat silahkan. Ibu sama suaminya jadi melek. Bukan sekedar begadang, ngobrol. Tapi apa? Sholat dan ya. Jam 00 mandi taubat. Lalu sholat. Semua yang bimbingkan sholat. Ya. Sekedar wudu, sholat apa? Ya, taubat, sholat tahajud. Ya, 3 salat, tasbih, kemudian witir. Sambil duduk, sambil juga ada kunut. Lalu zikir, isamsu, zikir sampai subuh. Keren. Suami istri begitu. Ya, atau bapak duluan bangun sudah selesai bangunin istri, atau ibu duluan bangun sudah selesai sholat dan zikirnya bangunin suami. Dua-duanya minta dibangunin. Lewat. Atau ikhwan sekarang di madrasah bubur malam Senin malam Kamis, jadi ya apa malam bersama, ya sholat bersama, keren, ya apalagi melek, ya mau ditambah zikir jahat, mengikuti dulu udah latihan terus 78 jam. Ya kalau kita malam Senin berarti lagi jam 11 ya kita mulai sampai jam 2, atau jam 1 aja 2 jam, udah keren. Zikir jahat 2 jam kalau sendiri atau cepat berapa? Itu sampai sekitar 2000. Ya kalau kita sendiri jam kurang lebih 1000. Ya setelah itu baru sholat. Ya terus sholat yang tadi, zikir jalan lagi sampai subuh. Kalau menganjurkan untuk
tambah melek. Ya kalau tidak bisa semua, minimal kata apa? Tidurnya belakangan, bangun dulu. Ya kalau hari Kamis, malam Kamis, ya apalagi disebutnya kata apa? Lek-lekan. Ya itu bagi yang sudah siap. Kalau yang belum siap jangan. Kalau takut tak kerja, saya tidur lagi. Sebenarnya nggak begitu. Ya tidak begitu. Karena hasil zikir kita zikir atau hatam-hatam dulu. Ya, tapi siang tidak kan? Kenapa aneh? Dari zikirnya punya Allah, zikir kepada Allah, dikasih seger. Ya. Jadi ini masalah begadang. Tapi Allah juga tidak menganjurkan setiap malam begadang, hanya malam Senin sama malam Kamis. Kalau setiap malam begadang, kalau belajar koriko, wah berat bener belajar koriko, kolek terus, matanya bisa pada gede. Gitu ya. Allah hanya meminggat itu malam Senin, malam Kamis bagi yang sudah siap. Jadi kalau belum siap paling tidak berapa? Jam 2 sudah bangun. Ya melek sampai subuh. Itu nyebutnya jisamsu, zikir sampai subuh. Inilah 4. Pertama taubat, kedua istiqomah, ketiga tahzib atau disebut muhasabah, yang keempat adalah takrib. Takrib itu adalah kurban, dekat kepada Allah. Kita sudah dengan talqin zikir sudah didekatkan kepada Allah. Inilah saya sudah sampaikan, muqarrabin, dekat kepada Allah bukan dengan jarak, tapi hati yang selalu ingat kepada Allah. Hanya masalahnya zikirnya itu mudah, semudah napas. Gimana napas? Kita di atas gunung pencakar langit, napas pakai tarik, pakai susah? Nggak pakai susah, makanya napas. Inilah zikir kalau sudah ya seperti napas. Maksudnya apa? Setiap ada nafas di situ ada zikir. Itu namanya sudah kurbannya sudah jalan. Kita itu sudah jalan, hanya kita ini masih seperti makan. Makan di mana? Nyari. Ya nanti udah dapat duit, belanja, masak, baru makan. Kalau nafas tidak begitu, langsung gampang, enak saja. Ya makanya kita bagaimana agar selalu kurban, bahkan bukan sekedar kurban, tapi selalu bersama. Nah, maka ini nafaslah jadi apa? Jadi tasbih. Ya, apa? Jadikan nama raudhah apa anum. Itu puyeng juga artinya. Kenapa saya katakan puyeng? Pemahamannya gimana? Jadi zikir beliau itu saya memahami yang bodoh berarti apa? Ya, suara apa anum yang ada di dalam. Jadi kalau iman sekarang mau suara apa yang di dalam? Ya, bukan suara kita. Jadi kita hanya mendengarkan. Kan waktu kita di dalam ada beberapa orang di Kalimantan bilang kepada saya kan bukan suara apa kadang-kadang suara ya Soleh, gimana nih? Ya lapor sama Allah, gimana tuh Pak Iwan? Ya nggak apa-apa. Suaranya kan kalau ditalkin suara saya, jadi ketika dia ingin pakai suara Abah, terasa Abah yang zikir kita hanya dengar, tapi kedengarannya suara saya. Ya nggak apa-apa, kan saya wakil. Ya, Abah tidak apa-apa. Terasa itu yang tinggi itu Allah. Makanya Allah disebutnya apa? Rohnya Allah. Jadi zikir ini adalah itu suara. Makanya Allah pernah mengungkapkan apa? Apakah ada suara halus Allah anum di dalam diri Anda semua? Suara halus, suara halus. Jadi ini suara halus Allah anum dulu. Sekarang suara halus Allah. Walaupun dari wakil itu hanya menyampaikan. Kalau surat wakil menyampaikan apa namanya? Ya. Cuman nyampein surat pos, ya, disebutnya apa? Ya, kurir. Cuman kurir. Kalau air buka keran, cuman menyampaikan saja. Alhamdulillah. Inilah ya, tugas kita. Jadi dari taubat, istiqomah, muhasabah atau disebutnya ya tahzib, terakhir adalah selalu kurban. Bahkan bukan kurban disebutnya ma'iyah. Apa ma'iyah? Selalu bersama Allah. Bapak Ibu gimana akhwat sekalian, itulah yang saya aturkan dalam ya khidmah ilmiah. Kemudian untuk talqin yang sudah talqin badal, niatkan bagi keluarga yang belum, kalau belum juga siapa saja, teman boleh, sahabat boleh, teman pesantren, teman istri kata apa, ya teman dagang juga kalau sudah meninggal belum ditalqin boleh, ya jadi siapa saja. Yang badal silakan, dan yang baru ya agar maju ke depan agar bisa melihat